Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuka Imam Muhammad dari kelas 12 IPA 3 yang mempresentasikan tentang peranan kerajaan-kerajaan awal Islam terhadap perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai. Terletak di kurang lebih 15 km Lok Sumawe, Nangrong Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri sekitar abad 13 oleh Nazimuddin Al-Kalim, seorang laksamana laut Mesir. Beliau mengangkat Murah Silu sebagai Raja Pasai pertama dengan gelar Sultan Malik As-Saleh. Peranan Kesultanan Samudra Pasai dalam perkembangan Islam di dunia. Satu, Samudra Pasai banyak mengirim ulama dan mubalik yang diurus oleh Raja Samudra Pasai. Kedua, Samudra Pasai memiliki banyak hubungan dengan beragam kerajaan Islam, terutama dengan Malaka. Yang kedua, Kesultanan Aceh. Terletak di ujung sebelah utara Pulau Sumatera. Didirikan pada 1507 Masehi oleh Sultan Ali Magayat Shah. Peranan Kesultanan Aceh dalam perkembangan Islam di Indonesia. Satu, menjalin hubungan kerajaan dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di Nusantara, berhasil menyatukan seluruh lapisan masyarakat dan tersusun sebuah undang-undang dengan tata pemerintahan yang bernama Adat Makutam Alam. Membangun Masjid Raya Baitur Rahman. Ketiga, Kesultanan Demak. Terletak di Bintaro dekat muara Sungai Demak. Didirikan pada tahun 1500, abad ke-15 oleh Raden Patah. Peranan Kesultanan Demak dalam perkembangan Islam di Indonesia. 1. Mendirikan pesantren adalah cara menyebarkan Islam yang efektif. 2. Memperbaiki akhlak dan moral masyarakat yang masih buruk dan pada saat mereka masih berpegang teguh pada agama sebelum Islam. Berikutnya, Kerajaan Banten. Terletak di Pasundan, Provinsi Banten, didirikan pada tahun 1528 oleh Maulana Hasanuddin. Peranan Kesultanan Banten dalam perkembangan Islam di Indonesia. 1. Seluruh wilayah Banten sudah mengikuti Islam, semakin berkembangnya pesantren, pesunyatan dan Masjid Agung Banten sebagai sarana pendidikan Islam dan dakwah, melakukan perlawanan terhadap Portugis. Berikutnya, Kerajaan Gorontalo. Saat di bawah keadaan Karaeng Matoaya yang bergelar Sultan Alauddin, perkembangan Islam mengalami kemajuan. Berkat jasanya, banyak rakyat memeluk Islam. Dalam proses Islamisasi, Raja Gorontalo sangat besar perannya dalam penyebaran Islam, sehingga kerajaan-kerajaan di sekitar ikut mempengaruhi penerimaan ajaran Islam. Berikutnya, Kesultanan Panjang. Terletak di perbatasan Kelurahan Panjang, Kota Surakarta dan Desa Makam Haji Kertasura, Sukoharjo. Didirikan pada abad ke-14 oleh Hadiwijaya. Peranan Kesultanan Panjang dalam perkembangan Islam di Indonesia. Pada zaman Pakubuwono I dan Jayanegara bekerjasama untuk menjadikan Panjang semakin maju di bidang pertanian, sehingga Panjang menjadi lumbung beras. Kerjasama tersebut saling menguntungkan kedua belah pihak. Kehidupan rakyat Panjang mendapat pengaruh Islamisasi yang cukup kental, sehingga masyarakat sangat mengamalkan syariat Islam dengan sungguh-sungguh. Berikutnya, Kesultanan Mataram. Terletak di perbatasan Kelurahan Panjang, Kota Surakarta dan Desa Makam Haji Kartasura, Sukoharjo. Didirikan pada tahun 1582. Masa kejayaan sesudah naik tahta, Raden Mas Rangsang atau Sultan Agung melakukan ekspansi untuk mencari pengaruh Jawa ke Madura. Peranan Kesultanan Mataram Indonesia adalah berkembangnya Islam di Indonesia. Sebagai masyarakat sangat tergantung pada kondisi alam, tanah dan luas kepemilikannya. Begitu penting arti penguasaan tanah, maka simbol kekuasaan kerajaan pun salah satunya adalah tanah. Hal itu yang menjadikan bahwa kerajaan Matraman Islam adalah kerajaan yang bersifat feudal. Sifat feudal tersebut juga tampak
pada gelar sultan sebagai pengatur hidup dan agama, sehingga rakyat sangat hormat dan patuh. Ya, sekian presentasi dari saya, kalau lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.